meninggalkan sholat merupakan salah satu dosa besar yang sangat besar. Akan kita baca dari kitab ini beberapa penjelasan baik dari ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang hal itu. Firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Maryam ayat 59, kemudian berikutnya ayat 60. Qala ta'ala fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man taba fa khalafa min ba'dihim, maka setelah mereka menggantikan mereka khalfun, suatu generasi, adha'us shalah, yang mereka menyia-nyiakan salat, wattaba'us syahawat, dan mengikuti hawa nafsu, fasawfa yalqawna ghayya, maka kelak mereka akan menjumpai ghayyan, yakni kecelakaan, azab bagi mereka. Disebutkan salah satu tafsirnya adalah suatu lembah di Jahannam. Mereka akan menjumpai azab tersebut. Illa man taba, kecuali yang bertaubat. Al-ayah selanjutnya ayat yang ke-60. Intinya di sini bahwa pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mencela dan memberikan suatu ancaman bagi suatu generasi yang datang dan mereka memiliki suatu sifat, yaitu adha'us shalah wattaba'us syahawat. Sifat atau perilaku mereka yaitu menyia-nyiakan sholat, tidak perhatian dengan sholatnya, meninggalkan sholatnya, dan mengikuti syahwat, hawa nafsu, mengikuti kemauan jiwa-jiwa mereka. Ya, maka di sini Allah Azza wa Jalla memberikan suatu ancaman yang berat, yaitu azab yang akan mereka dapatkan dengan perbuatan itu. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, terkhusus di sini beberapa ayat pada surat Al-Ma'un, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Maka celakalah bagi orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yang mereka itu lalai terhadap salat mereka, alladzina hum yura'un, yang mereka itu melakukan riya, yaitu beramal dengan tujuan untuk dipuji oleh orang-orang. Wa yamna'unal ma'un, dan mereka menghalangi untuk membantu tetangga-tetangga mereka dengan memberikan barang-barang pinjaman kepada mereka berupa perkakas rumah. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, pada ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman, fawailun, celaka bagi orang-orang yang salat. Siapa mereka yang diberi ancaman, yang salatnya bagaimana, seperti apa? Disebutkan pada penjelasan di ayat berikutnya, yaitu mereka yang lalai terhadap salat mereka, sahun,
Ya. Bagaimana dengan orang-orang yang memang tidak mau sholat? Bagaimana dengan orang-orang yang meninggalkan sholat? Nah, tentu ancaman bagi mereka akan lebih besar. Ya. Kemudian pada surat Al-Muddatsir ayat 42 dan 43, Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan tentang penghuni neraka. Kenapa mereka bisa masuk neraka? Apa sebabnya? Allah menceritakan tentang mereka. Wa qala ta'ala ma salakakum fi saqar. Apa yang membuat kalian masuk ke dalam saqar, neraka? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka menjawab, kami tidak termasuk mereka yang melakukan sholat. Ya, jadi ini ya pengakuan dari mereka saat ditanya, apa yang membuat kalian masuk ke neraka? Ternyata itu, lam nakum minal musallin, kami tidak termasuk mereka yang melakukan sholat. Jelas sekali kalau begitu, tarkus sholah, meninggalkan sholat adalah merupakan sebab seseorang masuk ke dalam azab, dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Di dalam hadis-hadis Nabi SAW juga banyak disebutkan tentang bahayanya meninggalkan sholat fardu. Pada hadis Nabi SAW dikatakan, waqala sallallahu alaihi wasallam, al-'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Al-'ahdu alladhi bainana wa bainahum, perjanjian antara kami dengan mereka itu adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar, maka siapa yang meninggalkannya dia telah kafir. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmidzi, Nasai dan yang lain, ya, dan hadis ini merupakan hadis yang sahih, yang maknanya sebagaimana disebutkan sebagian ulama, al-ahdu perjanjian, yakni perjanjian antara muslimin dengan orang-orang yang mereka menampakkan keislaman, ya, dari kalangan orang-orang munafik, menampakkan keislaman, sehingga mereka akan terlindungi secara hukum selama mereka menampakkan sebagai bagian daripada muslimin dengan melakukan sholat, ya. Nah, ini perjanjian antara kami dengan kalian, bahwa kalian akan tetap dinilai sebagai bagian muslimin, diberlakukan hukum untuk kalian, di mana dilindungi, ya, kalian secara hukum selama kalian melakukan sholat, sehingga nampak sebagai bagian daripada muslimin. Namun ketika meninggalkan sholat, nah di sini faman tarakaha faqad kafar, orang yang meninggalkannya dia kafir. Sehingga kalau meninggalkan, mereka berhak untuk memperoleh hukuman dan sanksi, ya. Dan di sini ancamannya berat, faqad kafar, dia telah kafir.